Nah, kalau nanya nih, Mas Ken nih, remnya 2 tuh fungsi buat mungkin teman-teman di rumah mungkin penasaran kayak gue. Remnya 2 buat apa gitu? Apakah lu udah cukup dengan kayak gini atau nextnya mau ada lu kembangin lagi? Kira-kira lucu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channelnya Dilihat Indonesia di acara Warisan. Nah, untuk wawancara gue kali ini, gue mendatangkan mobil merah lagi, ya kan? Kalau ini sekarang bisa dibilang hatchback. Ini apa mas ya? Hatchback ya? Hatchback. Iya. Nah, dengan mas siapa sorry? Saya Ken. Halo mas Ken. Mas, boleh memperkenalkan dulu ini mobilnya apa dan tahun berapa? Ya. Oke, ini VW Golf GTI yang varian yang 3 pintu tahun 2005. 2005? Yes. Nah, kalau ngomongin masalah jujur nih, kalau ngomongin masalah si VW GTI ini, gue paling suka sih bentuknya yang seperti ini karena mungkin bulat-bulatnya kali mas ya, gitu. Bulet-bulet. Jadi desainnya menurut gue bagus lah, apalagi yang 2 pintunya. Oh, iya. Jadi pas ngeliat mobil ini udah merah, 2 pintu gitu. Karena gue penasaran banget mas sama punya mobil merah. Kebetulan kemarin gue sempat punya mobil merah, istilah gue laku 2 hari. Jadi gue belum bisa sangat menikmati mobil ya dibayarin sama temen gue. Itu mobil merah gue yang pertama gitu. Jadi pas ngeliat mobil ini gitu, dengan velg yang nggak pernah salah ya. Nah mas, ngobrol-ngobrol tentang di mobil ini, lu udah berapa lama mas pakai mobil ini? Gua udah pakai mobil ini sekitar 2 tahun mas. 2 tahun? 2 tahun, iya. Oke, nah selama 2 tahun lu pakai mobil ini, apa sih istimewanya mobil ini buat lu? Mobilnya sih kenceng sih mas. Kenceng ya? Kenceng. Nggak biasa sih awal-awal waktu. Hot hatch beneran hot hatch Iya, ya? hot hatch. Soalnya sebelumnya mobilnya sih mungkin diperuntukkan bukan untuk kenceng ya. Dulu mobil sebelum gua yang ini ya. Terus begitu udah ganti yang ini, Tadi kenceng pakai apa, sih. Mas? Tadinya pakai Audi A4 sih mas. Audi A4, Iya. oke. Iya, kebetulan gue ganti mobil ini juga. Jadi waktu SMA gue sering run-run sama temen lah mas. Temen gue pakai Golf GTI. Oke. Terus gue kan nggak tahu nih, gue awam kan. Di mindset gue itu selalu Audi kan di atas VW kan, kelasnya kan. Ya di mindset gue mungkin lebih kenceng kali ya mobilnya kan. Gue bejek, lagi lari lumayan kenceng, tiba-tiba VW-nya enak aja lewat, set gitu. Kayak lagi nyantai ya, jadi kayak lewatin ya, padahal udah ngepol banget ya kan, udah wah gitu. Masih jadi lewat. pada saat itu jadi kepengen banget sih mas. Terus Oh ya, gara-gara itu? Gara-gara itu awalnya sih, jadi kepengen, cuman karena nggak tahu juga sih, sayang juga sama Audi ya pada saat itu. Ya akhirnya gue memutuskan jual karena harga depresiasinya lumayan ya mas. pasti sih ya mau mobil Lumayan Eropa kerasa, ya kayak gitu lumayan banyak tuh masih depresiasi ya. Oke. Terus kalau mobil ini dari 2019 ya berarti ya? Yes, 2019. Lu beli mobil ini dalam keadaan standar atau udah ada beberapa parts yang memang udah nempel di mobil ini? Udah beberapa parts sudah nempel sih, kayak misalkan mobilnya sih udah dituning pakai APR, udah C1, udah lumayan banyak mas, knalpot, air intake apa udah diganti semua sih. Stay 1 lah ya, stay 1 ya. Ya. Oke. Pada saat itu gue ngangkat karena harganya oke dan good starting platform, jadi nggak mulai dari awal lagi kan. Iya benar. Lebih cost efisien mas, gitu. Apa aja mas yang pas pertama kali lu angkat nih, apa aja barang yang nempel selain tadi? Berarti cuma si APR itu stay 1, knalpot, terus? Bumpernya udah beda mas, bumpernya ini kan yang R32 yang exit tengah mas. Standar itu nggak, bumpernya hitam gitu, terus knalpotnya ke kiri gitu. Ini kebetulan karena gue sukanya emang ke exit ke tengah, jadi cocok sekalian. Terus tadinya velgnya bukan ini, tadinya pakai OZ Ultra Leggera. Terus karena agak bosen ya mas ya, ganti ke TE37, kebetulan juga nggak nyari mas, tiba-tiba nemu aja, ya udah deh gitu. Pas nih ya? Pas iya kan, dengan nah ngomongin masalah velg, karena lu udah ngomongin velg, ini speknya untuk mobil ini velgnya apa mas? Ini speknya sih ring 18, lebar 8,5, offsetnya 35 mas, plus 35. 8,5 rata, offset 35?
Rata depan belakang. Berarti dengan si stock vendornya si GTI ini bisa nangkepnya cuma 8,5 35 ya? Iya. Bannya berapa nih mas? Bannya ini 225 40 18. 225 40 iya sih. Kurus ya mas ya? Tapi pas mas. Pas ya. Karena ya maksudnya ini nih emang mobilnya kelihatan nih performance minded gitu, nggak terlalu yang keluar. Jadi pas. Nah setelah lo dapetin mobil itu, apa aja yang udah lo lakuin sama mobil ini? Yang pertama sih gue upgrade ke suspensi dulu mas. Oke, suspensi pakai? Jadi suspensinya kebetulan udah dapat pakai coilover B16 ini, Bilstein B16. Oke. Cuman begitu gue pakai ngebut, pakai nikung, pantat itu selalu ngebuang begitu dibelokan, mas. Oke. Jadi solusi utama itu gue ganti pakai full under brace, menggunakan full under brace. Iya. Jadi di kap mesin yang strut bar ada. Di bawah kan ada sway bar depan, sway bar belakang. Iya, sway bar belakang betul. Terus yang ini sih ada lagi yang berdiri begini, belakang juga ada. Terus yang di tengah ada yang X-bar gitu ya. Yeah. Berapa titik mas? Itu 10 titik mas. 10 titik, malah banyak juga ya. Iya, nambahin bobot. Iya, tapi berapa HP mas mobilnya? Mobil ini sekarang 400 HP mas. Iya sih, kalau 400 HP, yaitu kalau kata salah satu idola gua, Kici Suja, power is nothing without control. Bener mas, iya kan? Itu bener. Soalnya sebelum gua upgrade spek mesinnya, gua upgrade full handlingnya dulu mas. Bener. Jadi malah lu handlingnya dulu? Handlingnya dulu mas. Soalnya menurut gua, ya habis itu sih dari stage 1 gua naikin dulu ke stage 2. Oke. Menurut gua powernya pada situ udah cukup. Cuman handlingnya aja yang perlu diimprove mas. Jadi setelah under brace itu, gua upgrade rem mas. Upgrade rem. Oke. Gitu. Ini remnya pakai depan? Ini Brembo 18Z 6 piston, yang belakang 4 piston sama ada rem tangannya lagi mas. Iya, tadi gue lihat nih ada menarik juga buat gue. Tadi kalau komen nanya, Mas kok remnya 2 ya belakangnya? Nah, kalau nanya nih Mas Ken nih, remnya 2 tuh fungsi buat mungkin teman-teman di rumah mungkin penasaran kayak gue. Remnya 2 buat apa gitu? Iya, kebetulan sih banyak banget yang nanya sih, kenapa sih mobil front wheel drive kok pakai 2 kaliper kan biasanya kalau drifting kan untuk ngunci kan, untuk switch atau gimana. Sebenarnya sih alasan utamanya gue itu takut pengeremannya itu berubah rasanya mas. Oke. Jadi begitu standar itu remnya itu udah enak banget. Jadi begitu gue ngerem mobilnya ya lurus aja gitu kan mas. Cuman pada saat itu gue kepengen horsepower yang lebih besar, takut gak cukup. Jadi pada saat itu udah ganti kampas, selang rem apa udah diganti, tetap nggak cukup pada saat itu. Ya udah, akhirnya pengennya upgrade depan doang mas. Terus research di forum ternyata brake biasnya itu beda nantinya. Jadi yang depan itu pasti lebih gigit dari belakangan, karena yang belakang cuma 1 piston, yang depan 6. Akhirnya cari alternatif gimana nih bikin supaya brake bias itu sama kayak standarnya, cuma lebih pakem mas. Betul. Gitu. Jadi akhirnya kebetulan alternatifnya dapat yang ini mas, setup yang ini. Nah ini sama mas, ini Brembo 18Z, belakang juga sama. Jadi dari satu mobil yang sama, gue pasang di mobil ini gitu. Oh iya. Nah ini teman-teman, ini juga penting. Yang tadi Mas Ken bilang itu penting banget. Saat lo terlalu pakem di depan, mobilnya ngelari mas. Ya nggak sih? Jadi mobil itu yang tadi Mas Ken ngomong, kalau rem standarnya lo ngerem tuh diem aja gitu mobilnya. Tapi saat lo hitungan brake biasnya nggak benar, apalagi di mobil yang kudanya banyak kayak gini atau HP-nya ya, itu akan berpengaruhnya besar banget saat lo memerlukan pengereman yang maksimal. Itu mobilnya akan lari itu ya mas ya, mobilnya akan ngebuang tuh kanan kiri karena ya depan doang yang pakem, belakangnya cuma ngikut doang gitu. Oh tapi bukan karena memang tadi kan lo cerita kalau pas belok pantatnya ada ngebuang. Gue pikir saat lo pasang ini jadi sekalian gitu, jadi set gila jadi drifting gitu. Lo udah startnya udah mulai pantatnya mulai goyang mas. Jadi sekalianin aja gitu. Nah mas, setelah lo upgrade pengereman dan si suspensi ini, apa yang lo rasain mas di mobil lo? Mobilnya jadi enak banget, cuman stiff ya mas. Pasti. Udah pasti ya. Ada proses plus minusnya ya, plus minusnya lah. Jadi cuman tetap gue pakai harian sih mas, meskipun keras apa, karena gue sayang banget sama mobil ini kan mas. Jadi ya mau kemana aja ayo asalkan jalannya bagus aja. Nah ini yang benar, ini yang penting.
Gue juga jadinya bener juga nih saat lo sayang sama mobil lo, itu sebenarnya bukan disimpan tapi dipakai. Ya mungkin teman-teman juga ngomong katanya sayang sama Ferrari, nggak pernah dipakai. Iya, itu yang lagi saya mau terapkan di saya. Tapi sebenarnya gue setuju banget Mas sama omongan lo. Saat kita sayang sama mobilnya, harusnya lo pakai sih, bukan lo simpen. Tapi karena kebetulan kan saya ribut ya teman-teman gitu kan, musik kantor. Mobilnya gitu. Banyak kali Mas. Enggak Mas. Kalau yang ini bocor mulu Mas, banyak ngejeblak mulu. Ih, kadang-kadang penarikan, lu pusing deh gitu. Tapi kalau mobilnya ini kan sangat reliable gitu ya mobilnya nggak begitu pendek. Terus fitmentnya pas, terus bentuknya juga yang tadi lu bilang kekurusan juga enggak Mas. Ini mobil tuh bener-bener jadi ya udah reliable, mobil tuh tahu ini bisa kemana aja. Iya, gitu. Bener sih. Ya, emang kan? tujuan bangun ini sih pengennya kayak gitu sih. Iya kan, bisa buat ya lu saat mau kemana ayo, saat lu mau harian ayo, saat lu mau track day ayo, saat lu mau timpang-timpang juga ayo gitu ya kan. Dan kebetulan gue juga sering buat bawa berlima gitu Mas. Oh ya? Iya, satu keluarga kalau kemana gitu ya naik ini aja gitu. Top. Jadi benar-benar mobil dibikin yang untuk bisa dipakai. Ya teman-teman gitu. Ya kalau teman-teman ngomong saya kadang-kadang mobil nggak bisa dipakai, iya kadang-kadang memang nggak bisa dipakai. Tapi saya ada satu mobil yang bisa dipakai, Xiaomi. Nah, Mas, setelah itu lagi kita ngomongin masalah, mungkin ada ini merah udah dari sananya? Dari sananya warna standarnya ini, Mas. Oke. Nah, yang tadi ngomong berarti sekarang sudah 400 HP. Iya, Mas. On wheel? On engine? Itu on engine, Mas. On engine. Kebetulan dynonya soalnya dyno Dastek kemarin. Oke. Jadi bacanya pakai on engine gitu. On engine. Nah, kalau untuk mesin yang di-upgrade sampai bisa dapat 400 HP on engine ini, apa aja Mas yang udah lu lakuin perubahannya? Jadi ini mesinnya masih standar, Mas. Jadi dalamannya standar total, cuman ganti turbo pakai yang lebih besar. Kan standar ini K03, Mas, namanya. Gue ganti ke K04 hybrid ball bearing, Mas. Oke. Jadi udah ya lebih gede itunya, kompresor wheelnya, cuman dalamannya ball bearing. Iya. Jadi itu untuk kompensasi turbo lag lah, Mas. Kalau dibilang kan, soalnya kalau hybrid kan lebih nge-lag dikit gitu. Gitu. Oh, kalau turbo hybrid malah lebih nge-lag dibanding turbo yang biasa? Soalnya kan dia lebih gede, Mas, itunya. Oh iya sih, iya. Jadi banyak gitu. Gitu ya Mas ya, dibanding kecil lebih cepet. Iya. Nah, dibikin ball bearing supaya kompensasi si lag-nya nggak terlalu besar. Iya, benar. Oke. Terus selain turbonya yang lu gedein, apa aja yang Mas lu ganti? Kemarin kan gue udah cerita intake-nya udah diganti kan. Ini gue ganti yang lebih besar lagi karena tadinya itu kayaknya intake itu untuk turbo yang standar, Mas. Jadi standar itu turbo intake itu harusnya pakainya 2,5 inci. Nah, ini sekarang udah pakai yang 3 inci. Terus untuk support itu gue juga ganti coil pack-nya, gue pakai Audi R8. Businya gue naikin 1 step lebih dingin. Terus intake manifoldnya kan harusnya ada sekat-sekatnya gitu. Itu gue delete sekatnya. Oh, langsung jadinya membuka. Oke, jadi terus, anginnya jadi lebih banyak ya Mas? Iya. Terus intercooler udah gue ganti pakai Forge. Cuman Forge itu sistemnya yang gue pakai ini dia 2, Mas. Jadi yang standar itu di belakang aja kan. Jadi depan itu radiator gitu. Iya, benar. Nah, gue itu pakai depan belakang. Jadi depan Forge, belakang gue ganti Audi S3. Jadi itunya urutannya intercooler, radiator, baru ada intercooler lagi? Iya, benar. Ketumpuk 3 gitu. Iya. Itu berarti jauh lebih dingin dong ya? Oh, dingin banget sekarang sih. Iya kan? Dingin banget, iya. Terus makin dingin lagi karena gue pakai water methanol injection kan, Mas. Nah, ngomongin masalah water methanol injection. Gunanya untuk apa sih, Mas? Sebenarnya sih dia nurunin suhu di intake ya? Iya. Suhu intake sama sebenarnya ntar ngefeknya ke temperatur oli sebenarnya, Mas. Kalau temperature. Cuman sebenarnya sih ada beberapa yang WMI ditune, Mas. Jadi karena mobil lebih dingin, lebih rich, jadinya bisa dinaikin lagi horsepowernya. Cuman karena gua takut banget pompa water methanolnya jebol, terus kan mapnya kan jadi agresif banget kan. Iya. Jadi ya udah deh buat dinginin aja gitu. Iya benar sih, Mas. Jadi lagi pula juga kayaknya udah 400 HP untuk di Jalan Jakarta cukup banget ya Mas ya?
Iya, kebanyakan mas. Kalau tambahin lagi kudanya takut nggak kemakan gitu mas jadinya. Nggak, maksudnya jadinya lu juga jadi nih ada beberapa temen gue yang kayak kemarin tuh gue ngeliat di bengkel ada Estilo pakai 500 WHP. 500 wheel horsepower. Iya, turbo, two wheel. Oh masih front. Masih front. Roda nggak pakai roda yang gede nih, maksudnya nggak pakai ban drag gitu, pakai ban biasa. Nggak bisa dipakai mobilnya. Oh, spin terus aja sampai habis. Iya, orangnya kan memang orangnya ini cuman buat gue pengen dong gitu. Gue pengen dong, akhirnya dibikinin lah mobil itu dengan knalpot dibuang di depan, semua segala macam, dia mau keluar api, pokoknya requestnya gitulah gitu. Dibikin mobilnya, orangnya pakai. 1, 2, full throttle, ngadep kanan mas mobilnya. Torque setir terus ya? Iya, langsung gitu, buat. Jadi orangnya nggak bisa nikmatin mobilnya. Menurut gua, inilah teman-teman. Saat lu udah dapet cukupnya, ya kalau diikutin nggak bakal ada habisnya mas ya. Benar. Iya nggak sih? Benar, ya, jadi ya, kalau misalnya udah dapet cukupnya, ya udah. Maksud gua kayak ini Mas Ken tadi ngomong, udah sih mas udah cukup, gue hanya pengen ngedinginin mesinnya aja. Sebenarnya lebih ke durability-nya. Iya. Iya nggak sih? Karena lo bangun mesin ini juga nggak murah gitu. Kalau lo jadi si mesin kalau udah sampai maksimal tuh titik jarak antara jebol sama kencang itu udah tipis banget. Iya nggak sih mas? Jadi dia kayak perbatasan tipis gitu nih antara kencang banget atau ya hancur banget gitu. Cuma tinggal nyebrang doang nih gitu. Resikonya terlalu gede, bener banget mas kayak gitu. Jadi gue setuju banget sama Mas Ken. Dan lagi-lagi nih yang gue bilang beberapa video gue udah ngejelasin mas kalau konsep itu adalah segalanya. Benar. Menurut gue. Ya. Jadi Mas Ken ini juga tadi menjelaskan sama gue pengen mobilnya kencang mas. Karena mobilnya memang abis itu gue setelannya pun ya udah kayak gini, setelannya moderate aja gitu, nggak yang terlalu ekstrim banget gitu segala macam, ya cukup aja nih, mobilnya enak dilihat, enak dipakai, bisa berlima dan kenceng. Itu konsepnya, mobil dipakai harian dan lagi-lagi nih bisa menikmati hasil dari mobil yang udah dibangun kayak tadi, bisa bawa berlima, habis itu biarpun keras, tapi tetap kali ini gue bawa harian, top. Ini teman-teman yang perlu dicontoh sama teman-teman kalau bangun mobil menurut gue. Gitu. Nah, Mas ngomongin tadi kan kita lagi ngobrolin masalah WMI, ya kan. Nah, berarti tugasnya kan kata Mas itu hanya buat ngedinginin oli. Iya. Kalau kita pakai oil cooler, dinginin juga sih. Nggak sedingin itu tapi. Sebenarnya sih efeknya itu jadinya gini Mas. Kalau pakai water metal injection, ketika ditembak, mobilnya kan jadi rich banget Mas. Oke. Dari kalau misalkan kita rich itu mobil itu lebih dingin secara otomatis mas gitu. Kalau misalkan lean kan lebih banyak angin, masukan angin. Iya, lebih panas gitu mas. Iya. Nah ngomongin masalah yang lain nih mas nih, setelah mas upgrade mesin sampai kayak tadi, apa mas yang mas modifikasi lagi di yang sektor yang lain mungkin? Kalau misalkan sektor mesin dan eksterior sih udah cukup sih mas, kayaknya emang pengennya seperti ini aja sih. Jadi dari luar simple, cuman kalau diajakin ngegas ya ayo gitu kan. Kalau ada yang Kalau paling sih interior aja sih mas, karena kan mobilnya juga udah tergolong agak berumur mas. Jadi ya joknya udah keriput-keriput dikit. Terus panel-panel plastik udah mulai lengket-lengket, gitu-gitu loh mas. Itu sih paling pengen ganti jok pakai Recaro paling mas. Nanti lo mau ganti jok? Nanti ya pengen ganti, ya. Oke. Nah mas, dengan beberapa perubahan yang lo udah taruh di mobil ini, nextnya mobil ini mau, apakah lo udah cukup dengan kayak gini atau nextnya mau ada lo kembangin lagi? Sebenarnya sih cukup enggak sih mas. Oh cukup enggak ya. Bahaya nih kalau enggak ya. Kalau misalkan diterusin pasti nggak ada habisnya ya mas ya. Iya benar. Ya paling sih sekarang pengennya LSD dulu ya. LSD dulu. Karena kan yang standar ini masih yang open ya. Jadi kalau di gas itu ya kayak satu itu aja, satu ban yang. Satu ban. Iya gitu. Yang kanannya kiri ya mas yang nyala. Nah, kiri. Ya. Nah, terus kalian ganti kopling kan, udah tua juga. Koplingnya ganti. Sip. Nah, Mas, bentar. Mungkin teman-teman nggak tahu kalau LSD atau limited slip diferensial ya, Mas ya. Yes. Nah, jadi
saat nge-LSD itu mobil kalian kalau untuk roda depan itu sebenarnya tuh yang muter cuma satu. Iya. Iya benar ya. Benar. Jadi kalau LSD yang muter dua-duanya kanan kiri. Kenapa harus ganti LSD atau kenapa Mas Ken mau ganti LSD? Mobilnya jadinya lebih stabil ya Mas ya? Iya. Karena yang narik dua nih, nggak cuma satu. Lebih gitu. enak juga sih Mas kalau mau belok-belok mobilnya ngikut gitu. Atau nggak pas lagi start awal terasa nggak sih LSD apa nggak LSD? Kerasa Kan? Iya. Mobilnya tuh nggak bakalan kantong kanan kiri gitu. Dia dua-duanya saling muter gitu loh. Soalnya kan kalau untuk roda depan itu dia narik, bukan dorong. Iya. Iya kan kalau roda belakang kan ngedorong ya kan. Yes. Nah kalau roda depan tuh narik dia ke depan gitu loh. Jadi pasti lebih terasa tuh LSD atau enggak. Iya benar sih. Oke, selain tadi LSD, LSD-nya tambahan atau ganti gearbox Mas? Tambahan Mas. Tambahan. Jadi cuman tetap lokasinya tetap di gearboxnya Mas. Iya. Jadi ya kalau mau ganti, makanya tadi sekalian pengen ganti kopling, jadi kan biayanya sekalian. Sekalian dibongkar ya Mas ya? Iya. Okay. Jadi ya copot, ya dia kayak nggak ada yang diff case gitu yang biasanya kalau mobil RWD kan ada tuh yang belakang. Yeah. Itu nggak ada. Dia cuman kayak bonggol gini doang ya kan? Shippingnya murah Mas. Iya. Oh, shippingnya murah? Iya, shippingnya murah. Oh gitu? Iya. Karena kan dia cuman kecil, kotak kecil gitu. Iya sih, benar. Ya beratnya paling nggak seberapa lah. Iya, gitu. iya. Sama koplingnya akan lu ganti kopling standar atau kopling? Kebetulan yang standar sih udah cukup sih. Karena clutch-nya itu udah cukup sampai 600 Nm kali torsinya. Ini torsinya berapa Mas? Ini torsinya 470 Mas. Siap, gede juga. Iya gede ya. HP 400, torsinya 470 gede juga, iya benar. Iya lumayan. Berarti lu akan ganti LSD sama kopling. Tapi kalau standar gue suka sih. Jadi mobilnya tuh masih reliable, kopling masih enak, pakai standar gitu. Pengennya sih kayak gitu sih Mas. Jadi mau dipakai harian enak banget, mau ngegas ya ngegas. Iya. Nah selain itu Mas ada yang mau lu tambahin lagi mungkin? Paling sih yang tadi sih Mas yang kayak interior. Pengennya sih kan interiornya nih Recaro nih. Pengennya sih sekalian misalkan motifnya apa gitu. Masih belum tahu sih. Jadi di retrim dulu. Terus jok belakang gue delete, gue pakein half cage gitu Mas. Keren. Berarti pengennya gitu sih. Tapi nggak bisa berlima ya Mas ya? Iya, paling pakai mobil lain Mas. Gini ya kan, kalau berlima jadinya gantungan, ada Mas, yang di depannya besi ya kan, ya gantungan jedot jadinya. Agak bahaya sih kalau berlima belakangnya pakai half cage. Mas ngomongin masalah di tol. Top speed lo di tol. Bakal ditangkep gak nih gue ngomong nih? Enggak, kan nggak tahu di tol. Jangan ya teman-teman. Gue pernah 285 Mas. Kencang juga ya, malah. Waduh bahaya juga ya kencang ya. Banyak ya. Kencang loh itu. Gue pikir kalau 285 di speedometer mobil gue teman-teman, gue udah sampai 80 lagi. Lah, udah balik 80 lagi. Pas turun, iya 2 kali ya kayak muter. Gila. Rasanya apa ya Mas ya? Stabil sih Mas, karena kan udah ganti tadi suspension yang tadi kan. Jadi emang pada saat turbo standar aja gue pernah rasain ya sampai turbonya habis gitu. Gue pengen tahu rasa mobilnya handlingnya itu kayak gimana gitu. Pengen tahu. Jadi pak turbo standar aja udah lari 240 Mas dengan stage 2 plus ya itu. Gitu. Iya, gue pengen tahu maksimal. Kalau turbonya, itu udah mentok nih. Oke 240, 285 Mas. Iya Mas. Ini adalah salah satu mobil yang ini tadi kan gue suka banget mobil hatchback Mas. Gitu. Kelihatan Mas. Iya, makanya gue suka mobil hatchback. Terus pas ketemu mobil ini udah merah, terus kencang dengan velg yang favorit gue juga dari race gitu. Jadi bisa dibilang nih kalau anak-anak ngomong Euro JDM nih ya, ya kan dengan mobil Euro dengan velg yang JDM gitu. Pas banget, cakep. Thank you Mas, thank you. Plat nomornya udah menjelaskan semuanya teman-teman. Best GTI. Ampun. Masih banyak yang lebih pol lah. Tapi ini plat nomornya paling mantep, plat nomornya cakep. Lu kalau mau dekat-dekat ini sih, anjir nih plat nomornya udah gini nih, agak ngeri-ngeri sedap juga ya kan. Nah Mas Ken, terima kasih banget udah datang di Indonesia. Terima kasih banget udah menjelaskan tentang si mobilnya dan yang tadi stigma tadi tentang gearbox yang ringkih nggak sih segala macem. Itu mungkin jadi pelajaran buat teman-teman semua yang mungkin mau ada niatan buat beli
Golf GTI, bisa cari untuk saran dari Mas Ken adalah yang wet clutch ya Mas ya? Yes. Iya. Yang pasti sih GTI sih semua udah wet clutch. Oh, yang GTI udah wet clutch semua? udah wet clutch semua, jadi aman Mas kalau gitu. Oh, yang nggak GTI malah nggak wet clutch? Iya. Oke, gitu. Jadi itunya mungkin karena gearbox kan harganya mahal ya Mas ya katanya? Lumayan. Iya kan, nah itu diperhatiin dulu deh, gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang mau beli baju dari Delete Indonesia nih, kita ada 3 desain Mas, gitu. Mungkin Mas Ken juga tertarik. Nih desain yang gue pakai ini ada bisa langsung masuk ke Tokopedia-nya Delete Indonesia dan Shopee Delete Indonesia, gitu. Kita ada 3 model dan ini ada salah satu yang gue pakai, gitu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya. Tetap dukung kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Mungkin teman-teman mau nanya-nanya tentang GTI atau mau nanya gimana sih bisa ngumpulin kuda sebanyak itu, ada 400, silahkan komen aja biar nanti kita bantu jawab atau nanti Mas Ken juga bantu jawab gitu. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Misalnya teman-teman kalian ada yang mau bangun GTI atau apapun gitu, silakan di-share video kita. Boleh. Mungkin videonya bermanfaat ya Mas ya. Soalnya kita tuh memang tujuan kita bikin video ini adalah supaya teman-teman di rumah bisa mendapatkan informasi atau edukasi dari orang yang sudah main mobilnya. Mantap deh. Gitu. Mantap. Jadi sekaligus kita menghibur, sekaligus kita mengedukasi teman-teman di rumah. Gitu sih Mas. Setuju. Gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.